Halo teman-teman, selamat datang kembali di pelajaran PPKN. Kali ini kita akan mempelajari tentang persatuan dan kesatuan. Di dalam pelajaran persatuan dan kesatuan, ada 5 prinsip yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita tentu saja harus mencintai bangsa kita dengan sedalam-dalamnya. Mengapa kita harus mencintai bangsa kita? Karena bangsa ini adalah bangsa yang membesarkan kita, dan kita sebagai seorang pelajar memiliki tugas khusus, yaitu membangun dan mengembangkan bangsa Indonesia. Nah, bagaimana tentunya apa yang bisa kita lakukan? Nah, tetapi harus diingat, kita tidak boleh semena-mena atau tidak boleh berlebihan dengan menjelek-jelekan bangsa lain atau terlalu mencintai bangsa sendiri sehingga menjelek-jelekan bangsa yang lainnya. Nah, nasionalisme ini bisa kita tumbuhkan atau bisa kembangkan dengan cara kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana dengan prinsip yang kedua? Prinsip yang kedua yang harus kita miliki yaitu adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja sudah tidak asing lagi bagi kalian apa sih Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di mana di sini dijelaskan meski Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ribuan bahasa, kemudian suku, kebudayaan dan juga agama, tetapi hal ini menyatukan bangsa Indonesia. Nah, di sini sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita wajib tetap bersatu dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Dengan cara hal apa yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan satu prinsip, yaitu adalah toleransi. Kemudian prinsip yang ketiga yang harus kita miliki sebagai seorang bangsa Indonesia yaitu adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, di sini apa maksud dari prinsip kebebasan yang bertanggung jawab? Sebagai seorang pelajar tentu saja kita harus memiliki karakter ini, yaitu karakter yang bertanggung jawab. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab maksudnya adalah setiap orang diberikan hak untuk memenuhi kemauannya atau keinginannya asal tidak menyalahi aturan. Nah, aturan apa yang dimaksud? Aturan yang dimaksud ini adalah yaitu menghargai hak dan juga kewajiban. Nah, tentu saja menghormati hak asasi manusia. Tidak hanya hak saja yang kita kedepankan, tetapi juga kewajiban kita harus laksanakan. Sehingga apabila sampai seseorang itu melanggar atau merugikan orang lain, maka akan diberikan sanksi pada yang bersangkutan. Nah, sanksi tersebut sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan, seperti itu. Kemudian selanjutnya prinsip apa lagi? Nah, di prinsip yang keempat yaitu adalah prinsip wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara ini artinya adalah berasal dari kata wawas atau pandangan atau cara memandang. Nah, kalau kita artikan wawasan Nusantara yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri bangsa Indonesia itu sendiri. Apa yang mereka miliki, apa yang harus dikembangkan, bagaimana langkah ke depan, itu adalah wawasan Nusantara. Sehingga tujuan dari wawasan Nusantara itu kita bisa lihat di sini bahwasanya untuk memenuhi tujuan nasional. Tujuan nasional ini berada di dalam Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan ini juga sejalan dengan adanya Pancasila. Kemudian prinsip yang kelima kita bisa lihat ada apa saja. Nah, prinsip yang kelima yaitu persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Jika prinsip yang pertama tadi sudah kita miliki, kedua, ketiga, dan keempat, maka prinsip yang kelima yaitu menjadi warga negara yang baik. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi warga negara yang baik, apalagi sebagai seorang pelajar tentunya. Nah, coba kita lihat di sini, dengan melakukan pembangunan yang dilandasi rasa persatuan dan kesatuan, ini tentu saja kita akan mendukung adanya proses yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia. Nah, sebagai seorang pelajar, dengan belajar dengan sungguh-sungguh, membantu orang tua, menghormati orang lain, itu hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan. Nah, selain itu juga, tidak lupa menghormati hak orang lain dan mengedepankan hak-hak orang lain dan tak lupa untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita. Nah, demikianlah persatuan, prinsip-prinsip persatuan dan juga kesatuan. Seandainya teman-teman bisa melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, maka kita sudah bisa lihat ke depannya Indonesia akan menjadi Indonesia yang lebih baik. Baik, demikian materi hari ini, sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.